Selamat sore pemirsa. 3 isu strategis terkait transformasi dan tata kelola baru ekonomi digital global akhirnya disepakati kelompok kerja ekonomi digital G20 dalam pertemuan keempat Digital Economy Working Group di Nusa Dua Bali yang berakhir hari Rabu malam. Kesepakatan itu langsung ditindaklanjuti dalam pertemuan tingkat menteri hari ini dalam bentuk komunike dan rumusan deklarasi paket Bali pada KTT G20 November mendatang. Lalu seperti apa hasil akhirnya? Kami akan hadirkan laporan lengkapnya 1 jam ke depan dalam live event Digital Economy Minister Meetings bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, pertemuan kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group DEWG yang keempat di Nusa Dua Bali telah berakhir dan para delegasi melanjutkan pembahasan rancangan deklarasi Menteri Bidang Ekonomi Digital G20 dalam paket Bali. Rancangan paket Bali ini difinalisasi dalam pertemuan tingkat Menteri Ekonomi Digital atau DEMM hari ini. Pertemuan kelompok kerja ekonomi digital, Digital Economy Working Group, DEWG yang keempat di Nusa Dua Bali telah berakhir dan memiliki 3 hasil pembahasan isu prioritas yang akan dimasukkan dalam dokumen paket Bali, The Bali Package. Ketiganya adalah konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, literasi dan keterampilan digital, serta arus data lintas batas negara. Tadi malam bisa selesai kesepakatan untuk 3 isu prioritas Digital Economic Working Group, Connectivity and Post-COVID Recovery. Isu pertama, Digital Skills and Digital Literacy. Isu kedua, dan Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flow dengan prinsip-prinsip data management yang tadi malam sudah disepakati. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Johnny G. Plate menyebut ketiga isu prioritas ini masing-masing meluas dan ada yang terwujud nyata selama hampir 1 tahun. Johnny menjelaskan untuk isu konektivitas digital disimpulkan konsep konektivitas People Center sebagai modifikasi dari Digital Human Center yang sebelumnya ada dalam pertemuan G20. Sementara terkait isu literasi dan keterampilan digital, pertemuan delegasi G20 telah menghasilkan metode dalam mengukur keterampilan dan literasi digital, sehingga negara G20 memiliki 1 alat ukur di masa mendatang. Sedangkan terkait isu arus data lintas batas negara, Kemenkominfo dalam DEWG berhasil menyelenggarakan dialog antar pemangku kepentingan dan memfasilitasi berbagai tingkat pemahaman tata kelola data. Para delegasi dalam DEWG 4 melanjutkan pembahasan rancangan deklarasi Menteri Bidang Ekonomi Digital G20 dalam paket Bali. Rancangan deklarasi kembali dibahas untuk difinalisasi oleh para Menteri Bidang Digital G20 dalam G20 Digital Economy Ministerial Meeting DEMM pada 1 September 2022 hari ini. Menkominfo Johnny G. Plate optimistis hasil DEMM akan signifikan dan komunike yang diumumkan akan menjadi kiblat pembangunan digital. Johnny menyebut komunike DEMM tidak hanya untuk kepentingan negara anggota G20. Negara non-G20 pun akan merasakan manfaat terobosan di sektor ekonomi digital. Dari Nusa Dua Bali, Theophilus Ivan Sucipto, Adam Alamsyah, Metro TV. Pemirsa, hasil kesepakatan Digital Economy Working Group hari ini telah dibawa dalam pertemuan tingkat Menteri Bidang Digital G20 atau Digital Economy Ministers Meeting untuk difinalisasi menjadi paket Bali. Untuk mengetahui perkembangannya, kita langsung saja menuju Hotel Mulia Nusa Dua Bali bersama jurnalis MGN Theophilus Ivan. Selamat sore Theo, bisa bagaimana jalannya sidang Digital Economy Ministers Meeting saat ini? Apakah sudah ada kesimpulan dari seluruh menteri bidang digital anggota G20 pada hari ini? Ya, Jessica dan pemirsa, hari ini pertemuan Menteri Bidang Ekonomi Digital antara negara G20
rencananya akan melakukan press konferensi atau konferensi pers yang akan dilakukan pada pukul 16:15 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini seluruh awak media sedang menunggu untuk menanti keterangan dari sejumlah narasumber. Salah satunya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Dan pertemuan ini sudah dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Namun pertemuan ini berlangsung secara tertutup. Namun Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sempat membeberkan bahwa agenda dari pertemuan Menteri Bidang Digital Ekonomi adalah untuk memfinalisasi hasil pertemuan keempat dari Digital Economy Working Group yang dilaksanakan pada 29 Agustus hingga 30 Agustus 2022. Ada 3 isu yang menjadi kesepakatan antara delegasi G20, yaitu yang pertama adalah konektivitas dan pemulihan pasca pandemi. Isu ini menekankan bahwa seluruh negara harus mendapatkan pemerataan akses digital. Hal ini penting untuk memperluas kegiatan ekonomi dan dalam rangka untuk memulihkan perekonomian negara-negara akibat pandemi COVID-19. Lalu isu yang kedua adalah kemampuan dan literasi digital. Indonesia dan beberapa delegasi G20 sedang menyusun indikator untuk menyusun ukuran atau untuk mengukur seberapa baik literasi digital seseorang, dan diharapkan sumber daya manusia di era digitalisasi ini akan semakin terampil dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Lalu isu yang ketiga adalah arus data lintas batas negara. Indonesia mendorong tata kelola arus data lintas negara yang mengedepankan rasa kepercayaan, keabsahan, transparansi, keadilan, dan juga hubungan timbal balik. Nah, nantinya kita masih akan menunggu pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait hasil finalisasi pertemuan keempat Digital Economy Working Group yang akan disampaikan sesaat lagi. Jessica. Ya, Theo, Anda tadi sudah menyampaikan ada 3 isu utama, ini mulai dari post recovery, kemudian digital skill, dan juga data. Namun, apa yang paling menarik perhatian delegasi G20? Ya, Jessica, berdasarkan pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, isu arus data lintas batas negara menjadi perhatian bagi delegasi G20. Karena dalam pernyataannya, diskusi berjalan sangat dinamis, yaitu beberapa negara G20 menyampaikan ide dan juga gagasan agar arus data ini benar-benar bisa dipakai untuk mendorong perekonomian digital. Selain itu, Johnny juga menekankan pentingnya arus data ini penting untuk melakukan transaksi digital di masa depan oleh antar negara. Jessica. Baik, Theo, apakah ada upaya kerjasama yang khusus ataupun komitmen antara Indonesia dengan negara G20 di bidang digitalisasi? Ya, Jessica, dalam beberapa hari terakhir, Johnny sempat melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara dan juga 2 organisasi internasional. Pertemuan ini dalam rangka mempererat kerjasama di bidang teknologi dan juga digitalisasi. Ada salah satu kerjasama atau potensi kerjasama yang paling memungkinkan, yaitu antara Indonesia dengan Spanyol. Kedua negara akan segera menandatangani nota kesepahaman soal keamanan siber. Selain itu, Johnny juga bertemu dengan sejumlah delegasi seperti dari Belanda dan juga Jerman untuk memperkuat bidang ekonomi digital, dan juga tujuannya untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah, lalu juga kerjasama di bidang satelit, dan juga bagaimana memberdayakan sumber daya manusia agar mereka semakin terampil dan juga cakap untuk menghadapi era digital ini. Jessica. Baik, Theophilus Ivan, terima kasih atas laporan Anda. Kita akan terus menunggu bagaimana hasil dari press conference Digital Economy Minister Meeting pada hari ini terkait dengan 3 isu utama yang sudah disampaikan. Ini mulai dari data, kemudian terkait digital skill, dan juga bagaimana pemulihan setelah pasca COVID ini, terutama untuk ekonomi digital pada hari ini. Terima kasih, Theophilus. Kita akan menunggu bersama atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua, Bali.
Pemirsa, kehadiran Industry Task Force pada pertemuan keempat Digital Economy Working Group atau DEWG di Nusa Dua Bali mendapat respon positif dari seluruh delegasi G20. Berbagai peluang kerjasama terbuka antara industri teknologi Indonesia dengan negara-negara anggota G20. Forum Sukarelawan Industri Teknologi Tanah Air yang tergabung dalam Industry Task Force memberi warna baru bagi pertemuan keempat kelompok kerja ekonomi digital di Nusa Dua Bali pekan ini. Forum beranggotakan 40 perusahaan berbasis teknologi digital ini dapat memberikan masukan terkait tren di Indonesia yang berhubungan dengan teknologi, sekaligus membuka peluang besar kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara anggota G20. Tujuan ITF sebenarnya ada dua. Yang pertama tentu saja memeriahkan atau meramaikan acara DEWG G20 karena ini kan momentum yang besar ya buat Indonesia, dan mereka sempat kagum dan juga menanyakan, oh jadi ini betul-betul forum terbuka, forum volunteer, dan kalian ini benar-benar bisa kerjasama ya satu sama lain, bisa merangkum suara bersama-sama dan sangat erat gitu ya dengan Kominfo. Jadi mereka applause juga, mereka positif sekali tanggapannya. Showcase adopsi teknologi di Indonesia dalam pertemuan keempat Digital Economy Working Group G20 ini disuguhkan 12 perusahaan dan 2 instansi pemerintah. Widya Sari berharap Industry Task Force dapat menjadi wadah industri teknologi di tanah air dan dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta lainnya, serta mendorong UMKM yang berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Dari Nusa Dua Bali, Theophilus Ivan Sucipto, Metro TV. Pemirsa, digitalisasi UMKM memberi banyak manfaat bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar dan menambah keuntungan dengan cara yang efisien. Digitalisasi sekaligus menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga keberlangsungan UMKM dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Digitalisasi berperan penting menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kemajuan teknologi digital mendorong pelaku UMKM bisa memperluas target pasar dan tidak perlu bertemu langsung untuk bertransaksi. Salah satu pelaku UMKM asal Bali, Nimade Suartini, merasakan langsung digitalisasi UMKM. Suartini berhasil mempertahankan usahanya yang dirintis sejak tahun 2015 di tengah pandemi COVID-19. Dari awalnya saya nggak ngerti apa-apa ya tentang teknologi, saya bisa belajar dari sana. Ya bisa bikin maju lah usaha warungnya. Walaupun warungnya kampungan tapi isinya nggak kampungan gitu. Ya. Nah, Ibu UMKM-nya bergerak di bidang apa, Bu? Apakah misalnya makanan atau fashion atau? Kalau saya nyampur, Pak, makanan ada, pakaian ada, produk virtual ada juga. Suartini mulai bergabung dengan mitra salah satu platform digital sejak tahun 2017 dan menjadi mitra perdana dari Bali. Perempuan yang berjualan makanan hingga pakaian di warung konvensional itu mendapat banyak pelatihan soal digitalisasi. Dan kini, warungnya mampu melayani pembelian token listrik, isi ulang pulsa, paket data, transfer uang, hingga pembayaran pajak. Keuntungan digitalisasi lainnya yakni membuat waktu dan tenaga lebih efisien. Suartini bersyukur dirinya mendapat kesempatan mengenal digitalisasi. Dia berharap UMKM lainnya di Bali segera mengikuti jejaknya. Head of Public Relation Biro Bukalapak, Monica Chua, menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan UMKM terutama saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Kita ingin membumikan yang namanya G20. Kalau Mas lihat, jika kita berpikir terkait dengan G20 kan biasanya kita punya persepsi bahwa ini high level meetings ya between pemerintah dan pemerintah, kementerian dan juga kementerian gitu. Jadi memang kita di sini hadir untuk kita membumikan G20 ini karena memang kita sadar bahwa sebenarnya UMKM gitu seperti Bu Made ini yang memegang peran 60% dari ekonomi kita, ini punya peran yang sangat besar sekali di perekonomian kita khususnya ekonomi digital untuk turut bersama-sama berpartisipasi dalam presidensi G20 ini. Pelaku UMKM digital turut berpartisipasi dalam Industry Task Force ITF di Digital Economy Working Group DEWG. Digitalisasi UMKM diharapkan menjadi teladan bagi negara-negara G20 untuk membangkitkan perekonomian usai pandemi COVID-19. Dari Nusa Dua Bali, Theophilus Ivan Sucipto, Adam Alamsyah, Metro TV.
Pemirsa, pertemuan tingkat Menteri Ekonomi Digital atau Digital Economy Ministerial Meeting (DEMM) negara-negara anggota G20 telah berakhir dan menghasilkan dokumen atau komunike paket Bali yang akan dibawa ke konferensi tingkat tinggi negara G20 pada bulan November mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akan menyampaikan lebih rinci hasil pertemuan tingkat Menteri Ekonomi Digital dalam konferensi pers sore ini. Pemirsa, kini kita masih menunggu konferensi pers terkait Digital Economy Ministers Meeting atau DEM langsung dari Nusa Dua Bali. Ini sebagai finalisasi rancangan deklarasi Menteri Bidang Digital G20 yang kemudian disebut dengan dokumen The Bali Package. Dan saat ini kita menuju konferensi pers dan langsung saja kita simak konferensi pers Digital Economy Ministers Meeting atau DEMM yang langsung disiarkan dari Nusa Dua Bali. Yang pertama ada Menteri Komunikasi dan Informatika RI Johnny G. Plate, kemudian ada Chair DEWG G20 ada Mira Taiba, dan ada Alternatif Chair DEWG G20 Dedi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Rekan-rekan media dan pers yang saya banggakan, serta Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan sekalian. Good evening everyone, I wish you all stay healthy. Pada hari ini, para Menteri Ekonomi Digital G20 berkumpul dalam Digital Economic Minister Meeting DEMM. DEMM merupakan puncak pertemuan Digital Economy Working Group yang membahas isu-isu prioritas ekonomi digital pada presidensi G20 Indonesia. Kami baru saja selesai rapat Digital Economy Minister Meetings baru sekitar 2 menit yang lalu. Ya. Begitu pentingnya rekan-rekan media, 2 menit setelah rapat sebelum berjabatan tangan sana saya bertemu media dulu. Today the G20 Digital Ministers gather in Digital Economy Ministers Meeting DEMM. DEMM is the culmination of our Digital Economy Working Group, DEWG, Priority Issues Deliberations under the Indonesia G20 Presidency. Pertemuan DEMM pada hari ini dihadiri oleh 9 menteri atau wakil menteri serta 10 pejabat tinggi anggota G20, 5 menteri atau wakil menteri non G20 members yang hadir sebagai invitees, serta perwakilan dari organisasi internasional, termasuk Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union, serta Under Secretary General of the United Nations and Executive Secretary dari United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific, UNESCOP. Today's meeting is attended by 9 ministers or vice ministers, as well as 10 senior officials of the G20 member states, 5 ministers or vice ministers of invited non-G20 member states, and representatives from 4 international organizations, including the Secretary General of International Telecommunication Union, as well as Under Secretary General of the United Nations and Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific, UNESCOP. Dalam penyelenggaraan DEWG Digital Economic Working Group selama kurun waktu 6 bulan terakhir,
kami telah menggelar 4 pertemuan sebagai upaya untuk mendiskusikan langkah-langkah bersama di antara negara-negara G20 atas 3 isu prioritas DEWG tahun ini, yaitu konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Kedua, kecakapan dan literasi digital. Ketiga, data free flow with trust dan cross-border data flow. For the last 6 months, the EWG has held 4 meetings as the efforts to discuss collective actions among G20 members on the 3 priority issues of the DEWG, namely, first, connectivity and post-COVID-19 recovery. Second, digital skills and digital literacy. Third, data free flow with trust and cross-border data flow. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, perwakilan anggota G20 telah menyampaikan pandangan mereka, serta saling bertukar ide dan gagasan. Seluruh ide, gagasan, dan dinamika yang berkembang telah dirangkum ke dalam sebuah dokumen bernama G20 Digital Economy Minister Meetings 2020, Chairs Summary, yang telah saya bacakan di depan para menteri bidang ekonomi digital negara-negara anggota G20 beberapa saat yang lalu. Through DEWG meetings, the delegates of the G20 members expressed their ideas, exchanged their views and notions. All of the ideas, views, and discussions dynamics have been summarized into a document titled G20 Digital Economy Ministers Meetings 2022 Chairs Summary, which I have just read in front of all the digital ministers of the G20 members few minutes ago. Dokumen keluaran DEWG terbagi menjadi 2 bagian yang mencakup kesepakatan-kesepakatan substantif yang tercapai antara para menteri bidang ekonomi digital di 3 isu prioritas DEWG Presidensi Indonesia, serta rangkuman atas dinamika pembahasan para delegasi dalam menyikapi tantangan global. DEWG's outcome documents consist of 2 parts, which covers the substantive agreements achieved between the digital ministers on the 3 priority issues of DEWG under Indonesia's presidency, as well as a summary of the dynamic discussions among the delegates in dealing with the current global challenges. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa untuk seluruh isi substantif, Presidensi Indonesia telah memperoleh konsensus dari seluruh anggota DEWG atau DEWG sesuai isu prioritas DEWG. Pencapaian tersebut meliputi untuk prioritas pertama, konektivitas dan pemulihan pasca COVID-19. Pertemuan menyepakati agar penguatan konektivitas digital harus bersifat people-centered. Pertemuan juga menyepakati pentingnya keamanan digital sebagai kunci keberlanjutan bisnis. Pertemuan juga menyambut baik berbagai inisiatif presidensi G20 Indonesia seperti Digital Innovation atau G20 Digital Innovation Network, G20 DIN, G20 Digital Transformation Expo atau DTE, dan inisiatif Small Village and Small Islands bersama dengan ITU. The outcome documents reflects that the Indonesian presidency has received consensus
on all substantive issues from all of DEWG members according to its priority issues. Those consensus include: for the first priority issue, namely connectivity and post-COVID-19 recovery, the meeting has agreed that enhancement of digital connectivity must be people-centered. The meeting also concurred that digital security as the key enabler of business continuity. The meetings also openly welcome various initiatives from the Indonesia's G20 presidency, such as G20 Digital Innovation Network, G20 DIN, G20 Digital Transformation Expo, DTE, as well as the Small Village and Small Islands Initiative of DITU. Untuk isu prioritas kedua, yakni kecakapan digital dan literasi digital, pertemuan DEMM, Digital Economic Minister Meetings, berhasil menyusun G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy. Dokumen ini bermanfaat untuk standarisasi pengukuran indikator literasi dan kecakapan digital guna pengambilan kebijakan publik yang lebih objektif, serta mendorong kerjasama internasional dalam mengatasi gap antar negara menjawab tantangan masa depan digital. Presidensi juga berhasil menyusun kompilasi laporan mengenai kebijakan dan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi bermakna bagi kelompok rentan dalam ekonomi digital, serta dokumen ringkasan praktik dan kebijakan mengenai kecakapan digital dan literasi digital tingkat lanjut. For the second priority issue, digital skills and digital literacy, the meeting welcomed the formulations of 3 outcome documents, namely the G20 Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy. The toolkit is useful to standardize the measurement of digital skills and digital literacy indicators for objective public policy making, as well as to promote international cooperation in closing the gap between countries in addressing the challenges of the future of the digital era. The presidency also successfully produced a collection of policies and recommendations to improve meaningful participations of people in vulnerable situations in the digital economy, as well as the compendium of practices and policies on advanced digital skills and digital literacy. Sementara pada isu prioritas ketiga, data free flow with trust dan cross-border data flow, Forum DEWG telah mengakui upaya presidensi Indonesia untuk memulai diskusi terkait prinsip-prinsip data free flow with trust dan cross-border data flow, antara lain keadilan, transparansi, dan keabsahan. Pertemuan juga mengapresiasi kesuksesan presidensi G20 Indonesia dalam melaksanakan workshop of multi-stakeholders dialogue on identifying measures to facilitate the different levels of understanding of data governance, yang mempertemukan pemangku kepentingan dari berbagai negara dalam membahas pentingnya tata kelola data. Terakhir adalah sambutan forum terhadap diskusi seputar pentingnya peran identitas digital dalam tata kelola data yang menghasilkan laporan Identifying Key Enablers on Digital Identity. While on the third priority issue, data free flow with trust and cross-border data flow, the DEWG Forum acknowledged the Indonesia's G20 presidency efforts to initiate discussions on the principles of DFFT and CBDF, namely fairness, transparency, and lawfulness. The forum also appreciates Indonesia's G20 presidency success in convening the workshop
of multi-stakeholders dialogue on identifying measures to facilitate the different levels of understanding of data governance, gathering stakeholders from many countries in a discussions of data governance. Lastly, is the forum's acknowledge of the discussions on surrounding the importance of the digital identity in data governance and its output document report on the identifying key enablers on digital identity. Di sisi lain, dokumen tersebut juga menjelaskan bagaimana dinamika diskusi antara anggota G20 DEWG terkait pengaruh dinamika politik dunia, khususnya terkait konflik di Ukraina. At the other part of the document, we also reflect how members of the G20 recognizes the current geopolitical situation and its discussions dynamics, specifically regarding conflict in Ukraine. Indonesia memahami dampak situasi geopolitik yang terjadi terhadap kondisi ekonomi global. Sebagai presidensi yang bersikap netral dan imparsial, Indonesia telah menjembatani diskusi yang sesuai dengan mandat utama DEWG, yaitu untuk isu-isu ekonomi digital dan bukan isu politik. Indonesia understands the impacts of the current geopolitical situations towards the global economy. As the presidency, which plays a neutral and impartial role, Indonesia has facilitated discussions which are aligned with DEWG's main mandate, which is to discuss digital economy issues, not political issues. Rekan-rekan sekalian, perumusan langkah-langkah konkret dalam dokumen DEWG ini akan disampaikan sebagai masukan bagi Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo dalam memimpin konferensi tingkat tinggi G20 yang akan digelar di bulan November nanti. The chair summary, which consists of our next concrete steps, will be delivered as an input to the President of Indonesia, Bapak Joko Widodo, for the purpose of leading the G20 Leader Summit in November. Ingin saya sampaikan bahwa penyelenggaraan DEWG yang selama ini juga telah menciptakan kenangan tersendiri dan sangat menyentuh bagi para delegasi yang hadir. Perpaduan keindahan alam serta keramatamahan masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat-masyarakat di mana 4 kali rapat forum Digital Economic Working Group itu dilakukan. Perpaduan keindahan alam serta keramahan masyarakat betul-betul menjadi kenangan yang indah, membawa testimoni dan komentar positif dari para peserta, juga para menteri bidang digital G20 yang mengakui sangat menikmati rangkaian kegiatan DEWG, mulai dari pertemuan pertama di Lombok, di Yogyakarta, di Labuan Bajo, sampai dengan hari ini di salah satu primadona pariwisata Indonesia, yaitu Pulau Dewata, Bali. Pengakuan itu disampaikan juga secara langsung pada saya sebagai apresiasi mereka dan nikmatnya keramatamahan Indonesia. Besides all of that, the series of events organized by the DEWG has made memorable yet unforgettable memories for all the delegates who attended the event. We have received many positive comments from delegates and G20 digital ministers regarding the natural beauty and hospitality of Indonesians. They are enjoying their time in Indonesia during the all DEWG series of activities, starting from our first meeting in Lombok and followed by meetings in Yogyakarta, Labuan Bajo, and now Bali, the island of gods, as one of most attractive tourist destination in Indonesia.
Peristiwa ini menjadi hal yang membanggakan bagi kita semuanya, bagi saya khususnya, dan saya meyakini bahwa pertemuan para pemimpin di bidang ekonomi digital G20 tidak akan berhenti di sini. Kepemimpinan Indonesia dalam forum G20 akan terus bergema di forum kepemimpinan dunia lainnya, di mana kami berkarya tidak hanya untuk anggota G20 dan negara-negara serta rakyat G20, namun juga bagi sisa dunia. I am very honored to witness such a moment, and I believe today does not mark the end of the G20 digital economy leaders' engagement. The achievement of Indonesia's G20 presidency will surely echo throughout future World Leaders Forum, and we will continue to act not only for G20 member states, but also for the rest of the world. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan oleh para stakeholders, rekan-rekan media, dan juga seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan penyelenggaraan DEWG G20 Indonesia tahun ini. Lastly, I thank you for every support given by all stakeholders, including from media, who have contributed in succeeding the convening of this year's Indonesia's chairmanship of DEWG G20. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya, dan mari kita terus dukung presidensi G20 Indonesia dalam mewujudkan pemulihan dunia dengan mengemban semangat recover together, recover stronger. Farewell till we meet again in another opportunity, and let us all support the ongoing Indonesia's G20 presidency in restoring our world with the spirit of recover together, recover stronger. Thank you. Terima kasih. Satu hal untuk rekan-rekan sekalian Indonesia, bahwa di dalam DEWG atau Digital Economic Working Group kali ini, salah satu priority issue yang penting adalah priority issue ketiga, yaitu data free flow with trust and cross border data flow, di mana menindaklanjuti hasil pembahasan G20 pada saat presidensi Jepang. Ya, kali ini Indonesia memasukkan prinsip-prinsip tata kelola data lintas batas G20 dalam rapat G20, dan pembahasan-pembahasan itu menghasilkan bahwa forum G20 DEWG melihat pentingnya prinsip-prinsip dasar cross border data flow yang diusulkan oleh Indonesia yang tadi saya sebutkan, yaitu lawfulness, fairness, dan transparency. Nah, ini masuk satu basis prinsip baru di dalam tata kelola data cross border. Kita semua tahu bahwa data mengandung setidaknya dua hal penting. Yang pertama, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, tapi juga yang kedua, ya, berkaitan dengan geopolitik dan geostrategis serta kedaulatan bangsa dan negara masing-masing. Demikian, terima kasih.
Aloha from the beautiful Labuan Bajo. See you in Bali. We'll see you in Bali. Bye. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan konferensi pers dari Digital Economy Minister Meetings G20. Dan untuk memantau bagaimana hasil dari DEMM G20, kita langsung tergabung dengan Theophilus Ivan dari Nusa Dua Bali. Theo, apa saja yang menjadi fokus pada DEMM G20? Ya, Jessica dan pemirsa, betul bahwa hasil pertemuan dari menteri-menteri untuk urusan ekonomi digital telah berakhir. Pertemuan ini juga sekaligus merupakan puncak atas rangkaian 4 pertemuan Digital Economy Working Group yang telah berlangsung selama 4 kali dalam 6 bulan terakhir. Hasil kesimpulan ini dinamakan sebagai G20 Digital Economy Ministers Meeting 2022 Chair Summary atau rangkuman atas pembahasan dari menteri-menteri bidang digital G20. Ada sejumlah hal yang menjadi kesepakatan bersama antara seluruh delegasi G20. Yang pertama adalah soal isu konektivitas dan juga pemulihan pasca pandemi COVID. Seluruh negara G20 sepakat untuk mendorong konektivitas digital yang berpusat pada manusia. Harapannya manusia-manusia ini akan semakin terhubung dan juga semakin cakap di bidang digitalisasi. Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengapresiasi sejumlah inisiatif dari beberapa negara G20 yang menggelar beberapa pameran untuk mempertunjukkan bagaimana negara-negara ini bisa bersaing dan juga siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Lalu untuk isu kedua, yakni kecakapan dan literasi digital, seluruh anggota G20 sudah memiliki indikator untuk mengukur kecakapan dan juga kemampuan digital seseorang. Nantinya seluruh negara bisa menerapkan indikator ini dan mengukur seberapa lihai sumber daya manusia di negaranya dalam bidang digitalisasi. Johnny mengatakan indikator ini penting untuk meminimalkan jarak antara negara di bidang kemampuan digital sehingga seluruh negara bisa menghadapi tantangan dan juga siap untuk menghadapi berbagai fenomena yang akan terjadi khususnya di bidang digitalisasi. Yang kemudian isu ketiga adalah arus data lintas batas negara. Johnny menyebut isu ini menjadi perhatian yang paling menarik bagi seluruh anggota G20. Pada akhirnya seluruh anggota G20 ini sepakat untuk melakukan tata kelola data dan juga arus data lintas batas negara. Namun tentunya ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu kepercayaan, transparansi, keabsahan, dan juga hubungan timbal balik. Menurut Johnny, kepentingan ini sangat strategis bagi seluruh negara karena nantinya di masa depan seluruh negara akan melakukan transaksi digital, sehingga arus data ini menjadi salah satu sektor penting agar transaksi digital ini bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Johnny juga menegaskan bahwa Indonesia sangat memahami kondisi geopolitik yang terjadi karena kondisi ekonomi global. Namun Johnny memastikan Indonesia sebagai presidensi yang netral dan imparsial tidak akan ikut campur soal urusan politik dan hanya menjalankan mandat presidensi G20 khususnya di bidang ekonomi digital. Pada akhirnya juga Johnny mengatakan rekomendasi ini atau rangkuman dari pertemuan menteri-menteri bidang ekonomi digital akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Nantinya Presiden Jokowi akan membawa seluruh hasil rekomendasi ini sebagai salah satu topik pembahasan dalam puncak konferensi tingkat tinggi G20 pada November 2022 nanti. Dan sebagai informasi, pemirsa dan juga Jessica, seluruh delegasi ini memberikan dampak yang positif dan juga ide-ide serta gagasan yang segar. Sebanyak 9 menteri dan juga wakil menteri hadir dalam pertemuan ini, kemudian 10 pejabat tinggi anggota G20
G20 hadir dan juga 5 menteri non-G20 atau negara undangan selain anggota G20. Joni pada akhirnya juga mengapresiasi dukungan dan juga kerjasama atas seluruh anggota G20, negara undangan dan juga organisasi internasional yang telah mendukung terlaksananya Digital Economy Working Group dan juga pertemuan menteri-menteri bidang ekonomi digital. Jessica. Apakah sudah ada langkah konkret yang dilakukan atau nantinya setelah ini menjadi puncak dari pertemuan DEWG yang sudah berlangsung yang pertama, kedua, dan keempat, nantinya langkah selanjutnya apa? Apakah sudah dijelaskan ada langkah konkret? Ya, Jessica, melalui rangkuman ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh negara untuk sama-sama menerapkan hasil kesepakatan dalam pertemuan menteri-menteri bidang ekonomi digital. Namun mungkin ada satu atau dua hal yang harus dijajaki antar negara untuk memaksimalkan dan juga untuk memperkuat teknis-teknis pelaksanaan dari rangkuman atas hasil pertemuan menteri-menteri bidang ekonomi digital. Jessica. Theo, dari 3 isu ini yang paling alot dalam pembahasannya isu yang mana? Ya, Jessica, menurut Johnny G. Plate, isu arus data lintas batas negara adalah salah satu pembahasan yang paling dinamis karena menyangkut privasi data masyarakatnya dan juga sistem atau teknis pertukaran data antar negara supaya keamanan siber dan keamanan digitalnya tetap terjaga. Apalagi menurut Johnny, identitas digital sangat penting karena menjadi nilai sesuatu yang penting untuk di bidang digitalisasi maupun juga transformasi digital. Jessica. Baik, terima kasih Theophilus Ivan atas laporan Anda. Kita akan menunggu bagaimana hasil, apakah ada langkah konkret dari hasil Digital Economy Ministers Meeting G20 yang sudah berlangsung pada hari ini dan bagaimana nanti Presiden Joko Widodo akan menyampaikan langkah selanjutnya untuk presidensi G20. Dan tentunya memang isu penting yang saat ini dan masih disoroti, bahkan masyarakat juga menyoroti terkait data free flow with trust and cross-border data flow. Ini menjadi hal yang penting dan juga ditunggu oleh masyarakat, tak hanya anggota G20 saja. Terima kasih Theophilus Ivan atas laporan Anda langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat kembali bertugas. Dipersembahkan oleh Pemirsa, pertemuan kelompok kerja ekonomi digital atau Digital Economy Working Group DEWG yang keempat di Nusa Dua Bali telah berakhir dan para delegasi melanjutkan pembahasan rancangan deklarasi Menteri Bidang Ekonomi Digital G20 dalam paket Bali. Rancangan paket Bali ini difinalisasi dalam pertemuan tingkat Menteri Ekonomi Digital DEMM hari ini. Pertemuan kelompok kerja ekonomi digital, Digital Economy Working Group, DEWG yang keempat di Nusa Dua Bali telah berakhir dan memiliki 3 hasil pembahasan isu prioritas yang akan dimasukkan dalam dokumen paket Bali, The Bali Package. Ketiganya adalah konektivitas digital dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, literasi dan keterampilan digital, serta arus data lintas batas negara. Tadi malam bisa selesai kesepakatan untuk 3 isu prioritas Digital Economic Working Group, Connectivity and Post-COVID Recovery. Isu pertama, Digital Skills and Digital Literacy. Isu kedua, dan Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flow dengan prinsip-prinsip data management yang tadi malam sudah disepakati. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Johnny G. Plate menyebut ketiga isu prioritas ini masing-masing meluas dan ada yang terwujud nyata selama hampir 1 tahun. Johnny menjelaskan untuk isu konektivitas digital disimpulkan konsep konektivitas People Center sebagai modifikasi dari Digital Human Center yang sebelumnya ada dalam pertemuan G20. Sementara terkait isu literasi dan keterampilan digital, pertemuan delegasi G20 telah menghasilkan metode dalam mengukur keterampilan dan literasi digital, sehingga negara G20 memiliki 1 alat ukur di masa mendatang. Sedangkan terkait isu arus data lintas batas negara, Kemenkominfo dalam DEWG berhasil menyelenggarakan dialog antar pemangku kepentingan dan memfasilitasi berbagai tingkat pemahaman tata kelola data.
Para delegasi dalam DEWG 4 melanjutkan pembahasan rancangan deklarasi Menteri Bidang Ekonomi Digital G20 dalam paket Bali. Rancangan deklarasi kembali dibahas untuk difinalisasi oleh para Menteri Bidang Digital G20 dalam G20 Digital Economy Ministerial Meeting DEMM pada 1 September 2022 hari ini. Menkominfo Johnny G. Plate optimistis hasil DEMM akan signifikan dan komunike yang diumumkan akan menjadi kiblat pembangunan digital. Johnny menyebut komunike DEMM tidak hanya untuk kepentingan negara anggota G20. Negara non-G20 pun akan merasakan manfaat terobosan di sektor ekonomi digital. Dari Nusa Dua Bali, Theophilus Ivan Sucipto, Adam Alamsyah, Metro TV. Presidente della Repubblica di Indonesia. Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Hal ini menjadi hal yang pertama kali bagi Indonesia setelah G20 terbentuk pada tahun 1999. Finally, it is now my great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih. Kementerian Kominfo mendapat kepercayaan mengampu Digital Economy Working Group atau DEWG sekaligus sebagai ketua pembahasan agenda transformasi berbasis digital yang merupakan salah satu agenda prioritas presidensi G20 Indonesia tahun 2022. DEWG adalah salah satu kelompok kerja dalam G20 yang diberi mandat melakukan pembahasan isu-isu ekonomi digital. DEWG G20 tahun ini membahas 3 prioritas terkait transformasi digital, yaitu isu pertamanya konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, isu kedua, literasi dan kecakapan digital, dan isu ketiga, data free flow with trust and cross-border data flow. Ketiga isu prioritas tersebut dibahas sepanjang tahun 2022 dan akan menghasilkan satu dokumen yang disebut sebagai Ministerial Declaration atau Deklarasi Menteri-Menteri Digital di antara negara-negara G20. Menjadi suatu kehormatan tentunya bagi Indonesia, bagi Kementerian Kominfo untuk mengampu pertemuan DEWG G20 yang pertama kali. Sukseskan G20 Indonesia. Recover together, recover stronger. Recover together, recover stronger. Recover together, recover stronger. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam live event Digital Economy Ministers Meetings Press Conference. Terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh